depan kawan-kawan ini sudah ada Pak John dari AAPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, lalu ada Pak Malik dari Mandiri mewakili dari teman-teman perbankan yang lain, lalu ada Bu Dini dari teman-teman mewakili asuransi. Jadi kami dari FKIJK, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan, mudah-mudahan bisa mengakomodir apa-apa saja yang menjadi pertanyaan dari kawan-kawan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia sebenarnya saya pertemuan hari ini, Pak. Karena memang kemarin hari malam mulai panas, Pak. Ya. Tadi saya mengharapkan satu, Pak. Sebenarnya satu sekali sangat disayangkan, Pak. Maka saya mau kejar kelas dengan kawan-kawan, Pak. Saya mengharapkan pernyataan Pak Hilmi Hasan terhadap pernyataannya kemarin, Pak. Pernyataan di tengah-tengah itu kalau nggak salah, dia menyatakan bahwa boleh tidak membayar setahun. Itu bahasa masyarakat, Pak. Kalau tadi kan bahasa kita ini, ya. Bahasa kita di dalam ini beda dengan masyarakat di luar, Pak. Ya kan? Dampak dari itu kan pembiayaan potong gaji PNS aja dia minta tidak dibayar setahun, Pak. Coba dengan bahasa itu. Ini apalagi dengan sektor UMKM, Pak. Ya. Nah, saya mengharapkan tadi ada satu pertanyaan itu yang langsung dijawab oleh Pak Helmi, Pak. Bagaimana kita mendapatkan itu untuk wartawan di sini? Bagaimana kita mendapat, ini jelas ini rekaman di sini kemarin itu. Bagaimana dia mengkoreksi dengan cara apalah? Mungkin gimana bahasa yang lugas, bahasa masyarakat bahwa mungkin dia mengatakan, oh itu keliruan saya, tidak mungkin lah seperti itu mungkin bagi dia. Tapi bagi dengan bahasa dia, dengan pertemuan ini, dengan bahasa dia bahwa pernyataan gue tidak seperti itu maksudnya gitu. Bahwa masyarakat yang dinyatakan seperti adalah masyarakat yang berdampak. Bagi masyarakat yang tidak berdampak, sudah ada kebijakan-kebijakan bagi perbankan dan lembaga keuangan yang sudah diatur OJK. Nah, dia harus menyatakan seperti pernyataan itu, Pak. Bagaimana caranya wartawan itu bisa kita mendapatkan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya secara ini juga beliau sudah mengakui. Tadi lihat pernyataannya bahwa ini tidak berlaku untuk umum, jangan rame-rame, bisa tutup, Pak. Nah, itu jadi kunci sebenarnya bahwa ini tidak semua orang itu nggak bayar. Ini punya penghasilan tetap kan nggak ada urusan. Kira-kira yang punya penghasilan tetap kan nggak berefek. Dia mau kerja di rumah pun dia tetap bergaji. Tetapi yang sektor informal itu bermasalah. Beliau tadi kan sudah mengatakan bahwa ini tidak berlaku buat semua yang berdampak. Maka bahkan beliau ngasih contoh lagi bagaimana debt collector itu, bagaimana orang yang di rumah bawa angkot. Saya pikir contoh-contoh itu sudah menghantar apa yang beliau sampaikan kemarin. Nah, saya pikir teman-teman media mengolah bahasanya sudah mantap. Apalagi videonya kan pasti ada masing-masing itu ya. Baik, teman-teman media ada lagi yang lain? Ya itu udah pas semua. Wah, silakan. Ini mestinya ngopi kita ya. Bukan hanya terbatas ke saya ya, ke ada Bu Dini, Pak Malik sama Pak John dari sini, Pak ya, silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur dari Radar Bengkulu. Yang mau saya tanyakan, Pak, untuk penilaian nasabah atau debitur yang menjadi konsumen lah istilahnya dengan di perbankan atau non perbankan, itu yang mendapatkan layak itu seperti apa, Pak, kategorinya, Pak? Jangan nanti misalnya dia informal, tapi dia mungkin bisnismen lah, istilahnya banyak sumbernya gitu kan. Pengakuan saya informal juga loh, sama dengan yang lain gitu. Kok saya dibedakan gitu. Jadi jangan sampai nanti ada keracuan. Wah saya sudah masuk kategori ini enggak. Jadi harus ada ketegasan juga. Terus berapa banyak, Pak, untuk di provinsi atau di kota Bengkulu yang bisa masuk di kategori itu, Pak? Jadi lebih jelas. Nanti ASN kita nggak miskin, Pak, juga ada juga, Pak. Karena itu tadi kan kita nggak tahu kepala sama hitam kan tidak ada yang berbeda. Terima kasih. Salam. Pak Rio, saya bisa jawab ini pertama sekali bahwa apa sih ukurannya berdampak atau tidak? BPOJK sudah mengatakan bahwa dibuat itu masing-masing bank diminta untuk membuat kebijakan internalnya
untuk menentukan apa sih batasan orang terkena dampak atau tidak, berpengaruh atau tidak. Jadi itu diserahkan kepada masing-masing bank untuk membuat aturan sendiri-sendiri, kewenangan sendiri-sendiri. Kemudian aturannya bisa tersambung bahwa bisa memenuhi proses restrukturisasi tadi. Jadi itu diserahkan kepada bank. Nanti barangkali mungkin Pak Malik atau Pak John bisa bercerita apa sih kriteria-kriteria yang utama yang sudah ditetapkan oleh masing-masing bank. Lalu berapa banyak ini kita kembalikan ke masyarakat sebenarnya yang melaporkan, karena restrukturisasi itu Pak diajukan oleh nasabahnya, bukan ditetapkan oleh banknya. Jadi diajukan nggak di banknya. Sepanjang masyarakat yang mengadu, kemudian diakses, dinilai oleh bank. Jadi kalau sekarang kita mengatakan berapa banyak ini, belum bisa kita mengatakan. Ya tergantung berapa banyak masyarakat mengadu. Kayaknya sampai hari ini belum. Artinya memang masih kita pilah-pilah dulu Pak. Itu mungkin jawaban dari saya. Nah Pak Malik ingin menambah sedikit Pak, kira-kira kriteria tadi yang masuk berdampak seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Yusri. Perihal pihak yang mana segmen mana yang terdampak. Kalau di ketentuan yang disampaikan BPJK juga cukup jelas bahwa segmen yang terkena ini yang segmen produktif. Jadi kalau yang konsumtif itu kan fixed income, jadi walaupun nggak masuk dia tetap bulanan. Nah kriteria itu nanti kalau misalkan yang disampaikan oleh ketentuan yang BPJK cukup jelas Pak. Jadi segmen siapa yang produktif yang mana yang terdampak karena COVID ini, mereka datang ke bank. Karena kalau nggak datang ke bank kita nggak tahu Pak dia terdampak atau tidak. Datang ke bank kita ya, kalau di Himbara atau di bank lain juga sudah ada. Jadi sebelum Pak Presiden menyampaikan tanggal 24, kalau di kami itu tanggal 19 sudah ada memorandum prosedur khusus untuk penanganan kredit produktif yang terkena dampak COVID. Jadi nasabah produktif yang terkena dampak silakan datang ke bank, menyampaikan keberatannya, kesulitannya. Itu nanti kami sebagai bank itu mengakses apakah memang benar Pak, gitu ya, terdampak, gitu ya. Karena sampai saat ini kita juga terus menyampaikan khususnya untuk yang produktif di segmen SME itu juga sampaikan apakah mereka terdampak. Tentu kita jaga kualitas Pak ya, gitu. Karena jaga kualitas kesehatan bank juga kita tetap jaga. Karena kita yang tadi disampaikan kita juga mengembalikan dana pinjaman ke masyarakat. Di intinya ke segmen produktif. Contoh Mas, udah mantap. Baik. Yang kedua mengenai perbedaan, tapi kalau nggak salah bahwa Gojek, Grab dan lain sebagainya itu yang menjadi satu dampak katanya. Tapi ada yang sampingan, seperti apa membedakan bahwa dia memang murni sebagai pekerja Grab atau Gojek, tapi ada juga yang sampingan, dia sudah PNS tapi dia juga pekerja Grab dan lain sebagainya. Terima kasih. Lalu mengenai dampak selama 1 tahun, Pak, kembali kami ingatkan Pak bahwa peraturan OJK yang diterbitkan sekarang dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID ini berlaku 1 tahun. Selama rentang 1 tahun itulah diminta kepada industri keuangan untuk mengakses, untuk menilai apakah seseorang yang berdampak tadi akan diberikan kebijakan selama 1 tahun atau jangan-jangan mungkin 3 bulan juga sudah selesai sama dia. Itulah yang guna penilaian dilakukan, diajukan oleh nasabah.
dinilai oleh bank, baru diputuskan ini berlaku POJK ini, berlaku restrukturisasi. Berapa lama dinilai lagi, tingkat ketahanannya seperti apa, tingkat putarannya seperti apa, itu baru bisa diputuskan. Artinya apa? Ada rentang 1 tahun diberikan oleh kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan layanan ini, memanfaatkan fasilitas POJK ini, apakah itu restrukturisasi ataupun penilaian kualitas kreditnya. Nah, itu satu Pak. Yang kedua mengenai tadi yang sampingan, ya kembali Pak, dinilai lagi oleh Pak. Apakah dia itu kerja sampingan itu kemudian kredit yang dilakukan itu, katakanlah misalnya Grab atau nggak usah nyebut merek Pak, ojol Pak, ojek online tadi. Apakah dia kredit itu dalam rangka untuk ojolnya atau untuk mungkin ASN dia, ASN memang belum kendaraan, tapi kendaraan ASN itu dia gunakan itu udah lain lagi cerita Pak. Nah itulah perlu asesmen dilakukan oleh Pak. Tapi intinya adalah bahwa kebijakan POJK ini difokuskan pertama sekali adalah kepada sektor-sektor informal, sektor-sektor produktif yang informal tadi, yang intinya dia berdampak betul dengan kondisi. Tadi diceritakan oleh Pak Wali Kota kan, bayangkan ya, nggak kebayang oleh kawan-kawan yang selama ini debt collector, yang ada di mata di pikiran kita kan debt collector itu seolah jahat Pak, nagih aja, padahal dia itu pekerjaannya memang nagih. Lalu kalau dia nggak kerja dengan kondisi sekarang dilarang dia dampaknya apa? Apa penghasilan yang bisa dibawa pada rumahnya untuk kebutuhan hari-hari dan kebutuhan bulanannya. Nah inilah yang kemudian hasil assessment bahwa ini berdampak. Jadi arti berdampak itu jangan diterjemahkan bahwa wah dia positif corona nih, positif corona lah yang berlaku itu. Enggak sampai sebatas itu. Kalau sudah positif sudah lah clear, enggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi ini ekses dari itu semua Pak, yang itu dirasakan hampir semua lapisan masyarakat. Kembali ke pertanyaan tadi, seberapa banyak Pak? Ya tergantung masyarakat yang mengadu atau tidak, tergantung masyarakat yang ngajukan atau tidak. Kalau nggak ngajukan berarti di perbankan sama lembaga pembiayaan clear, aman berarti. Kira-kira itu ya Pak ya. Nah itu tadi guys, kita udah ikut konferensi pers dari OJK terkait POJK. Yes. Ya kan? POJK ya? POJK itu beliau? OJK tuh ya pokoknya OJK tuh memberikan edukasi ya? Ya. Terkait perbankan selama corona. Selama corona. Antisipasi corona ya. Nah, itu tadi memberikan solusi lah. mudah-mudahan paham. Semoga nanti bisa tersampaikan kepada masyarakat. Teredukasi sama masyarakat ya. Cocok.